warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Hasibuan, jurusan Manajemen Dakwah NIM 18304006. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Valuta Asing, mata kuliah Fikih Kontemporer. Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika dan lain sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya, eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya. Sebaliknya, importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dalam beberapa kamus bahasa Arab, transaksi valuta asing diistilahkan dengan kata al-sab yang berarti jual beli. Dan dalam istilah bahasa Inggris adalah money change. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, mendefinisikan al-sab dengan pemerolehan harta dengan harta lain dalam bentuk emas dan perak yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak satu dengan perak yang lain. Semisal emas dengan perak dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Berdasarkan pengertian al-sab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa al-sab merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta. Transaksi jual beli mata uang asing dengan yang jenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar, ataupun sebaliknya. Dalam literatur klasik ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Tukar menukar seperti ini dalam hukum Islam termasuk salah satu cara jual beli, dan dalam hukum perdata barat disebut dengan bard. Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat dikategorikan dalam transaksi jual beli mata uang menurut Taqiyuddin An-Nabhani meliputi 1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru dengan kertas dinar lama. 2. Pertukaran mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan pound Mesir. 3. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan. 4. Penjualan barang dengan mata asing, misalnya dengan dolar Australia. Penjualan promis, surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang dengan mata uang tertentu. 5. Penjualan promis, surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang dengan mata uang tertentu. 6. Penjualan saham dalam perseorangan tertentu dengan mata uang tertentu. Adapun tipe-tipe transaksi valuta asing dan partisipan dalam valuta asing. Jenis-jenis tipe transaksi valuta asing terjadi di pasar falas atau spot, forward, dan swap. Transaction for spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga. Meskipun dalam praktek transaksi, spot akan diselesaikan 2 hari kerja berikutnya. Misalnya, kontrak jual beli suatu mata uang. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara. Berikut ini. 1. Cash, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal hari yang sama dengan tanggal hari diadakan transaksi kontrak. TOM, kependekan dari tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak. 3. Spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang kedua, forward transaction. Forward transaction ini merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan pada beberapa waktu mendatang sejumlah mata uang tertentu berdasarkan sejumlah mata uang tertentu yang lain. Kurs dalam transaksi forward ditentukan di muka, sedangkan penyerahan dan pembayaran dilakukan beberapa waktu mendatang pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging atau pemagerapan
pemageraan risiko, yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. 3. Swap transaction, yaitu transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu pada uang dengan dua tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank. Dalam mekanisme swap, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu menjual dan membeli. Penggunaan transaksi swap sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. Swap dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan Bank Indonesia, disebut rate swap. Pemberian fasilitas rate swap tersebut dilakukan atas dasar swap point yang ditentukan. Di antara lainnya, A. Swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif BI. B. Swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap dengan nasabah yang adanya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia. C. Tiga jenis transaksi di atas adalah bahwa swap terjadi dua transaksi pada saat yang sama atau double transaction, yaitu jual beli atau beli dan jual, sedangkan pada spot dan forward hanya terjadi satu kali transaksi saja yang disebut one single transaction, yaitu jual beli saja. 4. Option transaction, yaitu merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Ditinjau dari jenis hak yang diberikan, maka terdapat dua jenis opsi, yaitu opsi call dan opsi put. Opsi call memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli mata uang dengan nilai tukar tertentu yang telah disepakati atau disebut strike price atau exercise price. Sementara opsi put memberi hak kepada pembelinya untuk menjual mata uang pada strike price. Pada umumnya, pembeli opsi call akan menggunakan haknya jika strike price lebih rendah dari spot rate. Sebaliknya, pemegang opsi put akan menjalankan haknya jika strike price lebih tinggi dari spot rate. Pada kedua kondisi tersebut, pemegang opsi call dan opsi put berada pada kondisi in the money. Transaksi yang terjadi di pasar valuta asing dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu antar bank dan klien. Transaksi yang terjadi dalam pasar antar bank biasanya berjumlah sangat besar. Misalnya dalam kelipatan jutaan, Adapun partisipan, peserta yang aktif melakukan transaksi pada dua tingkat pasar di atas terdiri dari 5 kategori partisipan, yaitu 1. Dealer valuta asing bank dan non-bank. Dealer bank dan non-bank beroperasi di kedua pasar antara bank dan nasabah. B. Perusahaan dan individu menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersial. C. Atau ketiga, spekulator dan arbitrage. Mereka ini melakukan transaksi di dalam pasar valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Pada prinsipnya, merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam valuta asing. Jenis transaksi valuta asing atau al-swap berdasarkan norma-norma hukum Islam. Ada prinsipnya, praktek jual beli seperti al-swap diperbolehkan dalam Islam. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan dan mengharamkan riba. Di samping firman Allah di atas ada beberapa hadis. 1. Hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Kedua,
hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah dengan teks Muslim dari Ubadah bin Samit. Nabi SAW bersabda, juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. 3. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya, dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya. Adapun berdasarkan fatwa dengan syariah nasional nomor 28 DSN MUI nomor 3 2002 tentang al-sab transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau disebut simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai atau yang disebut dengan at-tabaqadubut. Keempat, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Berdasarkan fatwa dengan syariah nasional nomor 28 DSN MUI 3 2002 tentang al-sarf di atas, jelas sekali dapat disimpulkan bahwa dari beberapa jenis tipe transaksi valuta asing di pasar falas hanya tipe transaksi spot yang diperbolehkan, sedangkan untuk tipe transaksi forward and swap dan tidak diperbolehkan karena tidak dilakukan secara tunai dan mengandung unsur measure. Tujuan dari keharusan tunai dalam akad al-sab ini adalah untuk menghindari adanya gharar yang terdapat dalam riba fadl. Dengan adanya transaksi valuta asing dilaksanakan secara tunai, maka gharar dalam akad al-sab ini akan hilang karena time of settlement-nya dilaksanakan pada saat itu juga secara tunai. Sedangkan dalam akad yang objeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, harus dilakukan secara simultan dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing sebagai salah satu variasi jual beli. Al-sab juga tentu saja harus memenuhi berperbolehkannya kegiatan transaksi jual beli valuta asing, maka ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing. Antara lain, 1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai. 2. Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersial. Ketiga, harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya, A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan mendatang. 4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. 5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan atau bai ainiyah. Jadi, kesimpulannya bisa saya ambil, yaitu transaksi jual beli valuta asing pada dasarnya timbul karena adanya kebutuhan konversi mata uang yang satu dengan mata uang yang lain dalam lalu lintas perdagangan internasional. Dikarenakan setiap negara yang melakukan aktivitas perdagangan internasional, ekspor-impor, tentu akan memerlukan alat bayar, yaitu mata uang dari negara menjadi mitra dagangnya, dan masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya dalam menentukan jenis dan nilai mata uangnya. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya akan berubah setiap saat sesuai volume permintaan dan penawaran dari mata uang tersebut.
Mata uang tersebut di bursa atau pasar yang bersifat internasional, adanya permintaan dan penawaran akan valuta asing. Valuta asing inilah yang akhirnya menimbulkan transaksi jual beli valuta asing. Sekian dari isi makalah saya. Salah dan janggalnya atau banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.